Pelaksana Tugas Gubernur, Gubri, SF Haryanto mengeluarkan surat peringatan dini terkait kondisi cuaca di Provinsi Riau. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati, Wali Kota seprovinsi Riau guna menindaklanjuti siaran pers dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, tanggal 4 Desember tahun 2025. Berdasarkan informasi prospek cuaca tanggal 5-11 Desember tahun 2025 untuk wilayah Riau diprediksi terjadi hujan sedang, lebat hingga sangat lebat. Menindaklanjuti kondisi cuaca itu dan mengantisipasi terjadinya bencana, PLT Gubri meminta Bupati, Wali Kota untuk melakukan langkah-langkah konkret guna antisipasi kejadian bencana hidrometeorologi, banjir, angin kencang, angin puting beliung, gerakan tanah, longsor. Iya, kita sudah menyampaikan surat peringatan dini cuaca ke kabupaten kota karena diprediksi BMKG wilayah Riau pada 5-11 Desember tahun 2025 akan terjadi hujan sedang, lebat hingga sangat lebat, kata PLT Gubri SF Haryanto, Minggu, tanggal 7 Desember tahun 2025, dikutip dari mediacenter.riau.go.id. Berikut arahan PLT Gubri kepada Bupati Wali Kota Riau untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi di wilayah Riau. Memastikan informasi prediksi cuaca dan memastikan upaya kesiapsiagaan di level masyarakat berjalan baik dan efektif. 1. Tindakan untuk mencegah dampak angin kencang, pangkas cabang pohon yang dekat dari rumah dan kabel listrik, pastikan ruangan dalam rumah yang menjadi tempat berlindung, pastikan barang-barang di luar rumah tidak dapat terbang tertiup angin kencang, pastikan jendela dan atap bangunan terpasang dengan kokoh, kenali bahaya di sekitar yang mengancam, seperti puing-puing beterbangan yang dapat menyebabkan cedera. Kenali bahaya sekitar. Pahami ancaman dan bagaimana cara menyelamatkan diri. Perhatikan tanda-tanda di sekitar akan terjadi angin kencang, misalnya udara terasa panas, dan muncul awan gelap. 2. Tindakan saat terjadi angin kencang, parkir kendaraan dan pindahkan barang di luar rumah ke tempat yang aman seperti basement gedung, dalam rumah, tutup jendela dan pintu. Lalu kunci dan berlindung di dalam rumah hingga angin kencang berhenti, matikan aliran listrik dan pastikan peralatan listrik dalam keadaan tidak tersambung, hati-hati potensi petir yang menyambar. Jika di luar rumah, hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi roboh saat terjadi angin kencang. 3. Tindakan sesudah angin kencang. Jangan mendekati kabel listrik yang mati. Laporkan apabila ada kabel listrik yang putus. Pantau berita lokal. Berhati-hati saat membersihkan puing. 4. Tindakan untuk mencegah dampak angin puting beliung. Sosialisasikan puting beliung kepada masyarakat. Baik tanda-tanda maupun cara berlindung, memangkas ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh. Selalu ikuti informasi perakiraan cuaca, jika tidak penting sekali. Hindari bepergian apabila langit tampak awan gelap dan menggantung, siapkan lokasi aman untuk mengungsi. 5. Tindakan saat terjadi puting beliung, berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman begitu angin kencang menerjang, segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Jika sedang di dalam rumah semi permanen, rumah kayu hingga bangunan bergoyang, segeralah keluar rumah untuk mencari perlindungan di tempat lain karena bisa jadi rumah tersebut akan roboh. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame dan jalur kabel listrik. Bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Angin puting beliung bisa terjadi 5-10 menit. 6. Tindakan sesudah angin puting beliung, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pertolongan para korban,
mendirikan posko dan evakuasi untuk korban yang selamat, mendirikan tempat penampungan korban bencana secara darurat, melakukan koordinasi bahan bantuan, melakukan evaluasi pelaksanaan pertolongan dan perkiraan kerugian material. 7. Tindakan sebelum musim hujan datang, menguras, menutup, menimbun potensi sarang nyamuk, membuat sumur resapan, siapkan penghambat air banjir, membuat tanggul, meninggikan rumah, mengeruk sampah di kali atau parit, mengamankan alat elektronik, sedia bak penyimpanan air bersih, siapkan jas hujan, payung. 8. Tindakan saat banjir akan datang, matikan peralatan listrik, amankan barang elektronik dan barang berharga, menampung air bersih, cek kebocoran rumah, pastikan sumur resapan berfungsi, ikuti perintah dari petugas berwenang. 9. Tindakan sesudah bencana banjir, sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dalam menghadapi banjir, membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah, tangga seperti gat atau sungai kecil, berantas sarang nyamuk dan pakai kaporit bila sumur tercemar, minum air kemasan, rebusan air sebelum diminum, membuat standar operasi prosedur, SOP, bencana banjir di lingkup RT RW, menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir. Cek keamanan listrik, gas sebelum dipasang, gunakan sepatu karet dan sarung tangan karet saat bersih-bersih, tetap waspadai potensi penyakit pasca banjir. Media Center Riau, AS. Siberiau.com mengabarkan.